Empat polisi gadungan melakukan aksi penyanderaan terhadap 5 orang di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksi kejar-kejaran, satu pelaku tewas tertembak pihak kepolisian. Pasca aksi kejar-kejaran, tim Satreskrim Polres Banyuasin berhasil menyelamatkan 5 orang korban penyanderaan. Sementara itu 4 dari 1 pelaku tewas tertembak. Peristiwa ini berawal ketika kelima korban sedang bermain kartu di desa Mekarjaya, Kecamatan Bayung Lencir. Didatangi 4 orang mengaku sebagai anggota polisi, lalu kelima korban langsung dibawa pelaku. Dalam perjalanan pelaku meminta uang tebusan 30 juta rupiah, namun salah satu korban juga melaporkan ke polisi, lalu aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga terjadi baku tembak dan salah satu pelaku akhirnya tewas. Hingga kini kasus tersebut masih diselidiki Polres Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada pelaku yang melakukan penculikan kepada masyarakat dengan cara memeras. Karena itu kita menerima laporan awal, kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya kita lakukan pengejaran dengan berkoordinasi dengan Polsek Babak Supat. Dan kita ketahui juga setelah kami konfirmasi dengan korban lainnya bahwa mereka pernah melakukan 365 juga pencurian kekerasan. Dan untuk mengetahui motif dari kasus penyanderaan 5 orang, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, AKP Dwi Rio Andrian. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mas Sapian. Ya, hingga saat ini apakah sudah diketahui Pak motif dari pelaku Pak? Pelaku ini merupakan sebuah sindikat di mana pelaku ini melakukan bukan hanya di satu kabupaten saja. Namun ada beberapa kabupaten yang sudah kita data bahwa ada 8 laporan polisi yang berbeda kabupaten di Polda Sumatera Selatan. Berarti Dan dari mereka ini emang sudah siap. Ya, ada 8 laporan Pak ya, Anda sebutkan tadi. Laporan polisi yang sudah kita kumpulkan. Ini dengan pelaku yang sama Pak? Dengan pelaku yang sama, dengan motif yang sama. Berpura-pura menjadi seorang polisi, membawa beberapa orang, dibawa ke mobil, ditutup matanya dengan lakban, dianiaya. Setelah itu menelpon korban seolah-olah, menelpon keluarga korban, seolah-olah mereka ini melaksanakan tindak pidana dengan meminta uang tebusan. Gitu. Namun setelah mereka sudah mendapat uang tebusan, korban ini ditinggalkan di pinggir jalan, mereka lalu itu pergi. Dari 8 laporan ini sudah ada yang berhasil didapatkan dari uang dari korban ini Pak? Sudah beberapa orang tersebut yang melaporkan ke Polres di wilayah Polda Sulsel itu ada kerugian yang ditimbulkan. Lalu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa nih Pak terhadap pelaku? Sekarang kita memproses berkas perkara dan akan kita serahkan ke jaksa penuntut umum. Artinya akan dikenai hukuman seperti apa Pak? Pasal 365 atau 368 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Dari 8 laporan ini Pak, artinya ini sudah lama Pak? Sudah berapa bulan kasus ini Pak? Sudah berkurun waktu 1 tahun terakhir ini. 1 tahun terakhir? Karena pelaku ini merupakan residivis juga di tahun 2020 untuk kasus yang sama, 365 juga. Pencurian dengan kekerasan. Oke. Dan satu pelaku tewas ditembak polisi karena apa nih Pak? Karena melakukan perlawanan, pengancaman terhadap kepolisian ketika dalam pengejaran, dia mengancurkan senjata ke arah anggota kepolisian, makanya dilakukan tembakan peringatan, setelah itu dilakukan tindakan tegas dan terukur. Oke, dari mana pelaku mendapatkan senjata api ini Pak? Senjata api ternyata yang dimiliki pelaku itu senjata mainan. Yang dimana senjata itu hanya untuk menakut-nakuti korban. Dan meyakinkan bahwa dirinya itu seorang polisi. Termasuk itu yang juga digunakan untuk 8 laporan tadi Pak ya? Siap, sama. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, sama-sama. Baik, selamat sore.